Nakama Squad. Wah, kembali lagi nih di vlog ketiga Nakama Aquatics. Nah, kali ini Mimin mau ngambil paket ikan di stasiun. Nah, kamu penasaran kan? Paket ikan apa sih yang Mimin ambil? Oke, kamu bisa langsung ikuti perjalanannya ya. Oke guys, nah udah nyampe di stasiun nih. Nah, gak lama lagi Mimin bakal ngambil paket ikannya. Alhamdulillah, karena Mimin ngambilnya waktu sore hari, jadi jalanannya nggak terlalu macet ya. Sehingga ikannya nggak terlalu berlama-lama di box atau mobil ini guys. Akhirnya, kita udah sampai rumah guys. Nah, Mimin unboxingnya sengaja di luar ya, karena di luar lebih cerah, jadi lebih enak gitu unboxingnya. Nah, seperti yang kamu lihat, ini packagingnya bagus banget ya. Bisa dibilang safety lah. Tuh, kamu bisa lihat banyak tulisan mulai ikan hidup, terus bahwa itu adalah fragile, sehingga takutnya itu dibanting guys, sehingga diberi penanda ikan hidup atau semacam barang pecah belah gitu. Karena kalau dibanting ya takutnya ikannya kenapa-napa. Oke, langsung kita buka aja ya. Nah, setelah Mimin potong isolasinya, nah Mimin langsung buka tutupnya. Nah, kamu bisa lihat ada koran yang mungkin fungsinya buat semacam menjaga suhu supaya tetap stabil dan dingin gitu ya. Nah, ini kamu bisa lihat ikannya ya, ukurannya cukup besar guys. Oke, Mimin coba angkat dulu. Susah ternyata ya. Wah, tunggu guys, tidak mudah ternyata ngambilnya. Oke. Oke. Nah, ini guys penampakannya. Ini namanya ikan Oxydora sniker. Nah, atau biasa juga disebut ripsaw catfish. Nah, kamu bisa lihat, ya Mimin belinya 2 ekor ya. Jadi kamu bisa lihat sendiri, packingannya mantep banget. Itu kalau kamu nyoba megang sebenarnya berat banget guys. Nih. Wah, mantap kan? Nih, Mimin liatin penampakannya dari bawah ya. Tuh, kamu bisa lihat. Tuh, lucu banget kan? Iya. Tuh. Nah, sekarang kita udah ada di kamar Mimin. Nah, Mimin pilih akuarium ini karena kosong banget guys. Oke. Langsung aja. Nah, karena kita nggak bisa langsung nyemplungin ya guys, kita harus rendam dulu atau biasa juga disebut aklimasi. Nah, aklimasi ini fungsinya buat menyetarakan air yang ada di kantong sama air yang ada di akuarium, jadi supaya ikannya nggak kaget guys gitu. Oke, kita aklimasi dulu ya, sekitar 15-20 menitan lah. Ya, kamu bisa lihat ikannya udah mulai aktif, mungkin udah mulai merasa nyaman ya. Tuh, kamu bisa lihat kan. Nah, karena Mimin ngerasa akuariumnya ini kan mau masukin ke sini nih, di akuarium ini. Tapi Mimin ngerasa akuariumnya kotor banget tuh. Kamu bisa lihat kan. Jadi ada baiknya kita kuras kali ya. Tuh, kamu bisa lihat kan, kotor. Oke, kita kuras dulu. Nah, Mimin pakai selang untuk nyedotnya. Jadi supaya sedotannya kuat. Oke, nah Mimin langsung sedotin kotoran-kotoran yang ada di dasar akuarium ini guys. Oke, kita utamakan untuk nyedot kotoran-kotoran yang nampak. Nah, tuh kamu bisa lihat putih-putih atau hitam-hitam gitu. Nah, itu pertanda kotoran-kotoran yang ada di dasar akuarium.
tapi kita harus hati-hati guys, karena seperti yang kamu tahu, sebelumnya kan Mimin pernah naruh ya udang air tawar atau udang sungai. Takutnya tuh udangnya kesedot juga guys, jadi emang harus hati-hati, nggak bisa langsung sedot-sedot aja guys. Jadi nggak bisa sembarangan ya, karena susah bedainnya antara udang air tawar atau kotoran guys. Tuh kamu bisa lihat kan, takutnya udangnya ada di balik batu gitu guys. Tuh. Oke, Mimin sedotin dulu. Setelah disedot, nah akhirnya kita udah mulai masuk ke bagian ngisi airnya guys. Jadi Mimin tadi cuma nguras ya beberapa persen doang, nggak terlalu banyak, supaya perubahan airnya nggak signifikan guys. Sambil nunggu ngisi air, nah kita juga sekalian nunggu aklimasinya tadi guys, supaya ikan ini bisa beradaptasi di akuarium ini. Ya karena udah 20 menitan guys, jadi waktunya kita keluarin aja kali ya, supaya nggak terlalu kelamaan juga. Oke, Mimin keluarin dulu. Jadi ini plastiknya double guys, gila safety banget. Jadi Mimin keluarin dulu plastik yang lapisan pertama supaya ngelepasnya gampang. Nah karena udah berlapis satu plastiknya, jadi Mimin lebih mudah deh ngeluarinnya. Oke, nah sekarang kita langsung aja ngeluarin. Jadi kita kontaminasikan dulu air yang ada di akuarium dengan air yang ada di plastik. Nah kayak gini nih, kita buka ruangnya pelan-pelan. Oke, nah bisa menggunakan tangan. Oke, nah setelah itu kita miringin pelan-pelan dikit. Nah setelah itu buka lagi, karena biasanya setelah dimiringin dikit bakal ketutup guys ruangnya. Nah tuh, kita buka ruang buat keluarnya supaya mereka juga nggak terjepit gitu guys. Nah setelah itu kita miringin lagi pelan-pelan, jangan terlalu keras, jangan terlalu kencang. Nah tuh, kita bisa lihat reaksi mereka, apakah langsung keluar. Iya. Nah akhirnya Oxydora sniker udah bergabung di akuarium Mimin. Mantap. Nah mereka udah mulai mengeksplor. Tuh kamu bisa lihat mereka cukup aktif sih untuk ukuran ikan yang baru datang. Ya mereka malah mojok diem gitu guys. Yang satu di kiri ya, tuh kamu bisa lihat sendiri. Nah yang satu mojok di kanan guys, tapi ya nggak apa-apa sih, karena namanya juga ikan adaptasi ya, biasanya bakal diam kayak gitu. Ya biarin lah, karena emang proses adaptasi itu emang terjadi baik di itu ikan atau kura-kura. Tuh kamu bisa lihat durinya itu ngeri banget guys, kayak ikan purba. Gimana, kamu setuju kan kalau ikan ini mirip ikan purba? Nah, Oxydora sniker ini sebenarnya punya nama lain guys, yaitu Ripsaw catfish. Nah, kata saw itu diambil dari gergaji. Maksudnya artinya gergaji. Kenapa bisa gitu? Nah, kamu bisa lihat sendiri, di bagian sampingnya itu ada kayak duri-duri gitu guys. Nah, makanya nggak heran kalau disebut sebagai Ripsaw catfish. Jadi, itulah yang bikin ikan lele ini istimewa banget. Yaitu terutama dari sisi sampingnya yang ada saw atau gergajinya. Tuh, mereka cukup keren sih kalau dilihat-lihat, apalagi nanti kalau udah gede guys. Tuh, masih kecil aja udah keren kayak gini. Tuh kamu bisa lihat. Gimana kalau penampakan dari atas? Nah, kamu bisa lihat sendiri penampakan dari atas ya mirip-mirip ikan lele sekilas ya, ikan lele pada umumnya. Tapi kalau dilihat bentuknya itu agak gimana gitu, agak beda. Jadi bagian belakangnya itu
seperti meruncing banget gitu guys. Tuh, bisa lihat penampakan dari atas. Jadi buat kamu yang pengen melihara ikan ini, Oxydora sniker, kamu perlu tahu kalau ikan ini suka banget bersembunyi dan biasanya aktif di malam hari. Nah, nggak peduli seberapa banyak cahaya, mereka bakal suka sembunyi guys. Jadi kamu perlu nyiapin semacam goa buatan atau kayu-kayuan atau apa ya, apapun lah, batu-batu atau sesuatu yang bisa bikin dia tempat untuk bersembunyi guys. Nah, untuk asalnya sendiri, sebenarnya Oxydoras ini berasal dari sungai Amazon guys. Nah, untuk makanannya, ikan ini termasuk omnivora, jadi pemakan segala. Dia mau biji-bijian, ikan kecil, udang, kasih darah, atau mungkin sayur-sayuran, dia bakal lahap guys. Bahkan siput, serangga, tuh, mereka itu pemakan segala deh pokoknya. Jadi itu dia guys, unboxing ikan Oxydora sniker atau Ripsaw catfish. Nah, gimana? Kamu tertarik gak sama ikan yang satu ini? Ikan ini ya bisa dibilang salah satu favorit Mimin lah. Nah, sekian dari Mimin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang. Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya. Dah.